Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nggih Pak Win. Pripun kabare Bune? Alhamdulillah Pak Win sehat, semangat nggih. Napa wonten mawon? Ngeten iki. Nggih. Ini Bune saya sampaikan kemarin bahwa hari ini saya sangat membutuhkan peran Bune dalam kami memenuhi tugas sebagai calon guru penggerak, yaitu dalam menyelesaikan tugas modul 3.1, yaitu pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Ini kami selaku CGP diminta untuk mewawancarai kepala sekolah yang sudah tentu saja sudah berpengalaman dalam hal berbagai hal, lebih-lebih dalam hal pengambilan keputusan, yang tentunya keputusan itu semuanya akan berdampak positif kepada anak-anak kita. Oleh sebab itu kami dicoba untuk menggali dan bagaimana mengetahui seorang kepala sekolah atau pimpinan itu memutuskan keputusan sesuai yang bertanggung jawab. Itu kami sekali lagi mengucapkan terima kasih. Nggih, Pak. Ini berkaitan dengan itu tentunya dalam proses di sekolah itu setiap pasti ada suatu masalah, ada suatu kasus. Nah, itu bagaimana kami pengen belajar dari Bune agar kasus itu terselesaikan dengan baik dan tanpa meninggalkan dampak yang buruk bagi lingkungan sekolah. Kami mulai ya Bune. Nggih Pak Win. Monggo. Sekedap kok tak watuk dhisik. Mungkin diedit ya Pak? Nggih. Saged mungkin. Nah nanti ini Bu Neng, ini kan ketika kita memutuskan suatu masalah kita harus menganalisa dulu kasus itu apakah memang betul-betul sebuah kasus yang dapat dikatakan memiliki dampak dilema etika, yaitu satu sisi itu bernilai baik dan benar, dan yang satu adalah bernilai baik dan benar, dan kita harus memutuskan. Tetapi benar dan benar itu semuanya bertolak belakang. Tetapi ada juga yang memang kasus itu menurut aturan adanya benar dan salah. Jadi itu hanya sekedar tidak sesuai aturan, maka itu dikatakan benar atau salah, sehingga disebut dengan bujukan moral itu dalam modul seperti itu. Nah ini selama ini bagaimana Bune selaku kepala sekolah mengidentifikasi kasus yang merupakan kasus semacam itu tadi yang saya sebutkan, apakah dilema etika atau termasuk itu sesuai aturan atau tidak, benar dan salah gitu. Iya Pak Win. Iya, terima kasih Pak Win. Saya jawab semampu saya nggih Pak Win, karena saya belum pernah melihat modulnya juga. Apalagi dilema etika dan sebagainya. Bu. Itu adalah ilmu yang berkembang, tetapi sebenarnya mungkin Bu Ning saya yakin sudah sering melakukan. Tapi hanya nggadokke antarane yang realita dan yang teorinya. Kalau saya yakin Bu Ning sudah mumpuni. Mboten Pak, mumpuni jenengan. Kula nembe 3 tahun Pak, hampir 4 tahun ya. Nggih, matur nuwun Pak Win. Yang namanya dilema etika itu tadi, yang namanya masalah-masalah dalam pendidikan, masalah-masalah di sekolah itu memang selalu ada. Dan tidak hanya tentang sekolah, tetapi kadang-kadang juga dengan murid, dengan orang tua, bapak ibu guru, ataupun dengan sekolah-sekolah yang ada di sekitar kita. Kadang
masalah-masalah itu timbul dengan sendirinya, dan masalah-masalah itu memang harus dipecahkan, dihadapi, dan juga dipecahkan, jangan sampai nggih cara Jawane nika iso njikuk iwake aja nganti butek banyune. Nah, ngoten nika. Di dalam kita mau memutuskan bagaimana kita dalam memecahkan masalah, kita harus memiliki banyak pertimbangan, Pak. Pertimbangan yang utama itu pertimbangan ke depan. Jika saya harus memutuskan sesuatu, saya harus melihat masalahnya itu seperti apa. Setelah tahu masalahnya seperti ini, kira-kira apa yang akan saya lakukan. Biasanya ketika kira-kira apa yang akan saya lakukan, saya harus mempunyai teman diskusi, Pak. Teman diskusi itu kadang dari Bapak Ibu guru, kadang dari teman sejawat, kadang-kadang juga dari orang-orang yang ada di sekeliling saya. Bisa dari keluarga saya, atau bisa jadi dari teman-teman yang ada di sekeliling saya seperti ini, termasuk panjenengan. Untuk begitu ya. Iya, jadi semua saya ajak untuk memberikan pertimbangan ketika saya akan memutuskan. Saya biasanya sudah ada caranya, tapi saya harus berkomunikasi atau untuk berkolaborasi lah dengan teman sejawat ataupun dengan Bapak Ibu guru ataupun orang-orang yang dekat dengan saya, Bapak, supaya yaitu tadi ketika saya memutuskan suatu perkara atau suatu masalah, jangan sampai butek banyune tadi, jangan sampai membawa masalah yang lain untuk sekolah kita ini, Bapak. Itu yang selama ini saya pegang teguh. Ternyata sesuai dengan teori, Bu. Jadi mempertimbangkan jangka panjangnya. Jadi memang ada masalah yang itu perlu kita analisis, dampaknya jangka panjang itu harus kita betul-betul kita pikirkan. Iya, lurus, Pak. Ini tentu sudah sesuai dengan teorinya. Padahal niku kula nggih dereng sinau lho, Pak, modul jenengan. Apa yang saya sampaikan ya menurut dengan lebih sebisanya, Pak. Terus dengan kolaborasi itu juga dengan kolaborasi ya, Bu. Nggih, Pak. Dengan kolaborasi. Kolaborasi bisa teman sejawat, artinya teman sejawat itu sesama kepala sekolah, bisa juga dengan Bapak dan Ibu guru, bisa juga dengan orang-orang terdekat saya, yaitu tadi ada keluarga, ada orang-orang yang bisa saya mintain pertimbangan, orang-orang yang lebih tua dan yang biasanya dituakan di suatu tempat. Kalau langkah-langkahnya, Bu, tadi langkah-langkah yang saya laksanakan itu yang pertama, saya biasanya melihat bukan konten ya, Pak. Saya membaca buku-buku dulu, Pak. Ada buku-buku yang bisa saya baca, kemudian ada beberapa konten yang sering saya lihat. Itu kontennya Ibu Aisyah Dahlan, Dr. Aisyah Dahlan. Kemudian ya Ustadz itulah konten-konten ya keagamaan, dari segi keagamaan bagaimana, terus bagaimana pemecahannya dan sebagainya. Juga dari biasanya melihat buku-buku yang pernah saya ikuti workshop-workshopnya begitu. Kemudian setelah itu saya kira-kira mau masuknya kemana ya. Saya menentukan tujuannya dulu. Kalau ada masalah seperti ini berarti tujuan yang ingin saya benahi itu yang mana ya? Yang ingin saya kondisikan agar sesuai dengan peraturan itu yang mana? Itu saya lihat dulu. Saya plot-plotkan, identifikasi dulu. Setelah itu saya menentukan apa yang akan saya lakukan, tetapi sebelum itu saya konsultasi dulu atau kolaborasi dulu dengan orang-orang teman-teman atau Bapak Ibu guru, bisa jadi teman sejawat. Itu tadi saya matur di situ dulu, kalau seperti ini bagaimana sih Bapak Ibu. Nanti kalau Bapak Ibu guru ada yang sebaiknya begini Bu, sebaiknya begini. Nanti itu kita
kita identifikasi lagi, kita proses lagi, saya timbang-timbang lagi. Jangan sampai saya hanya mengandalkan emosi saya di situ, kemudian juga hanya mengandalkan Bapak Ibu guru yang pendapatnya Bapak Ibu guru saja juga tidak. Jadi ditimbang-timbang sampai seimbang lah, sampai bagus nanti jadinya ke depannya itu seperti apa gitu. Berarti itu salah satu yang paling efektif ya Bu. Iya. Jadi dengan mempertimbangkan itu. Iya, mempertimbangkan napa nggih carane niku selanjutnya, langkah selanjutnya, langkah yang terbaik. Nah ini pertanyaan selanjutnya itu adalah hal-hal apa yang selama ini Ibu anggap paling efektif dalam pengambilan keputusan? Ternyata tadi sudah terjawab. Alhamdulillah, ngirit mboten sah tanglet Pak. Nah, kalau tantangannya Bu? Kalau tantangan sekolah yang sampai saat ini masih saya godok-godok ini Pak, mengapa di sekolah kita itu masih muridnya baru sebegini-sebegini saja? Sementara ketika ada kegiatan-kegiatan kampung atau kegiatan warga itu tempat kita itu sepertinya tempat yang paling utama dan yang paling pokok digunakan untuk kegiatan masyarakat. Nah, saya baru ini berusaha untuk mencari celah untuk bisa mendapatkan siswa. Jadi saya selalu melihat pangsa pasar sekolah kita itu sampai di mana toh ini. Nah, ini bagi saya ini utamanya sekolah kita ini, sekolah SD Negeri Cokrokusuman ini, masalah utamanya di situ. Mengapa masyarakat itu kurang berminat di sekolah kita, sementara ketika kegiatan-kegiatan warga, tempat kita itu sepertinya tempat terindah bagi mereka. Nyatanya setiap saat dipinjam, setiap saat digunakan, dan setiap saat alhamdulillah semua berjalan dengan lancar, dengan aman. Tapi mengapa masyarakat itu kok belum ngeh untuk melirik sekolah kita? Ini saya baru berusaha untuk sampai ke sana Pak. Ini permasalahan yang kita hadapi bersama. Iya, kita hadapi bersama ini Pak. Kemudian ketika mengambil keputusan Bu, mengambil keputusan, sebuah keputusan itu tantangannya Bu, untuk tantangan ketika mengambil keputusan. Tantangan ketika mengambil keputusan itu biasanya perbedaan pendapat Pak. Nah, perbedaan pendapat karena setiap manusia itu pasti mempunyai cara pola pikir masing-masing. Dan setiap manusia mempunyai pendapat masing-masing, dan saya insya Allah ingin mempunyai pendapat semua Bapak Ibu guru yang ada di sekolah ini untuk bersama-sama memecahkan ini semua. Nah, dengan musyawarah, dan sepertinya musyawarah pun telah kita laksanakan dan berbagai cara pun telah kita laksanakan. Insya Allah mungkin Tuhan itu baru memberikan isyarat, baru memberikan kowe iki kuat ora toh? Nah, kamu itu kuat enggak toh ketika ada masalah seperti ini dan kamu harus berjuang. Mungkin perjuangan kita itu belum saatnya diberi hasil yang terbaik, tapi mudah-mudahan di kesempatan yang lain kita masih akan diberikan kesempatan oleh Allah untuk membimbing anak-anak kita yang lebih banyak lagi, yang lebih baik lagi. Dan ya itu tadi Pak, musyawarah dengan semua stakeholder, termasuk dengan alumni, termasuk dengan Bapak Ibu yang ada RW, RT, perangkat yang ada di sini. Saya itu sering matur juga. Bahkan ketika ada kegiatan HUT di sini kan saya juga maju itu Pak di panggung. Promosi juga saya supaya mereka itu tahu ini loh sekolahan kita ya. Kita selalu berusaha. Sebuah keputusan kita bersama. Betul, untuk Pak. Memajukan sekolah. Leres Pak, iya. Selanjutnya ketika ada suatu masalah dilema etika itu ada tata kelolanya atau hanya kita ketika ada masalah ya langsung diselesaikan, atau kita membuat skala prioritas dulu. Skala prioritas Pak.
skala prioritas semua masalah itu pasti ada dan macam-macam, tapi skala prioritas yang kita utamakan. Prioritas yang utama itu yang tentang sekolah dulu, Pak. Keberhasilan sekolah itu yang utama. Termasuk ASPD dan sebagainya, termasuk ANBK itu yang utama. Terus nanti yang selanjutnya baru kita mengelola masalah-masalah yang ada di dalamnya, termasuk sarpras, termasuk aset, termasuk juga kompetensi Bapak Ibu guru dan semuanya. Jadi ya. Kita gunakan standar. Skala prioritas. Iya, iya Pak. Selanjutnya Bu, untuk faktor-faktor yang mempermudah Ibu di dalam membantu pengambilan sebuah keputusan itu apa Bu? Yang mempermudah ya. Faktor-faktor yang mempermudah saya itu alhamdulillah kan kita punya satu guru penggerak, satu calon guru penggerak ya Pak, panjenengan salah satunya. Itu panjenengan dan Bu Maria itu sudah banyak belajar di guru penggerak dan sudah bisa ya dari segi usia juga sudah termasuk guru senior, sudah banyak pengalaman dan ada juga banyak guru-guru kita yang sudah senior. Itu yang saya mintai untuk beberapa pertimbangan, Pak. Ya, beberapa di sini berarti rekan-rekan mudah diajak berkolaborasi. Iya, mudah untuk diajak berkolaborasi, untuk diajak maju berpikir bersama, maju bersama untuk meningkatkan sekolah kita itu, Pak. Ya. Yang terakhir, Bu, mungkin dari semua hal yang telah disampaikan dapat diambil sebuah pengalaman Bu, untuk pengambilan keputusan itu. Kira-kira sering tidak Ibu melakukan refleksi terhadap apa yang sudah kita putuskan bersama? Iya. Kalau refleksi segala permasalahan yang ada di sekolah kita ini dalam rapat saya selalu matur, berarti ketika kita melakukan kegiatan kemarin apa yang harusnya kita tingkatkan, yang harusnya kita laksanakan dan yang harus kita perbaiki yang mana. Itu sepertinya ketika rapat kita selalu sampai ke sana dan itu merupakan salah satu refleksi yang harus kita perbaiki untuk di tahun-tahun selanjutnya dan untuk kemajuan setiap kita menghadapi permasalahan-permasalahan atau tantangan-tantangan yang ada di sekolah dan juga kegiatan-kegiatan yang ada di sekolah, Pak. Artinya setiap saat ketika kita memikirkan sesuatu bersama, entah itu bersama atau lingkup diri kita itu kita perlu refleksi Pak. Mana yang baik dan mana yang kurang perlu kita tingkatkan. Misalnya saya lupa untuk berefleksi dengan Bapak Ibu guru, tapi sebenarnya saya sering menulis di buku. Ketika kegiatan ini kurang ini, kegiatan ini kurang ini, berarti saya harus ke sini. Berarti ini harus ngaten niku, Pak. Ya, mungkin kadang lupa saja kalau maturnya. Kadang enggak enak juga matur. Jadi refleksi itu tidak napa nggih. Kalau yang umum saya utarakan, tetapi kalau yang khusus ya nanti ada tersendiri. Menunggu momen. Iya, menunggu momen-momen yang harus. Iya. Luar biasa kuning. Alhamdulillah apa yang menjadi pertanyaan dalam tugas kami sudah kami sampaikan dan luar biasa dijawab dengan maksimal. Semampu saya, Pak, semampu saya. Dan ini mudah-mudahan bisa menjadi bahan dari kami untuk belajar dari Kuning. Dan juga tentunya untuk memenuhi tugas yang dibebankan kepada kami. Sekali lagi terima kasih Kuning. Ibu, Bapak, Pak Win. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh, Bu Yuli. Waalaikumsalam Pak Win. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillahirobbilalamin, sehat. Pak Win, Ugi? Sehat juga Bu Pengestune. Nah ini seperti yang kita sepakati bersama Bu Yuli, saya kan minta izin untuk menyela waktunya sebentar untuk melaksanakan tugas CGP di modul 3.1 ini yang berjudul pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Oleh sebab itu saya diharapkan di sini bisa belajar bersama Bu Yuli
dan menggali apa yang sudah Bu Yuli lakukan terkait dengan pengambilan keputusan Bu Yuli. Nggih. Ya. Terima kasih Bu ini untuk Iya. waktunya. Ya. Nggih. Untuk yang pertama Bu Yuli di dalam sekolah kita tentunya kan pasti ada masalah ya setiap kan, entah itu masalah dengan murid, dengan lingkungan atau dengan sesama teman sejawat ataupun yang lain, pasti di setiap hidup kita itu pasti ada masalah. Nah, oleh sebab itu saya ingin menggali dari Bu Yuli apa yang sudah dilakukan sampai saat ini terkait dengan pengambilan keputusan ini. Kemudian yang menjadi pertanyaan adalah bagaimana Bu Yuli itu dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika dan dilema moral yang pernah terjadi, atau kita sebut dengan analisisnya bagaimana Bu Yuli. Oke. Monggo, Bu Yuli. Ya, terima kasih Pak Win sudah silaturahmi di sini. Ya, insya Allah saya juga senang bisa bareng-bareng sharing ya Pak. Ya. Nah, memang dalam keseharian kita itu memang menghadapi yang namanya masalah. Nah, dalam mengidentifikasikan kasus-kasus ya, itu apabila kita menghadapi kasus tersebut, menghadapi dua kepentingan yang misalnya keduanya sama-sama baik, itu dinamakan dilema etika. Namun sebaliknya, jika di antara dua kepentingan tersebut berbeda, yang satu dan yang satunya bertentangan dengan apa yang kita yakini, itu kita namakan bujukan moral atau dilema moral. Gitu ya. Pak. Jadi Bu Yuli sudah memahami yaitu Iya. perbedaan antara dilema etika dan bujukan moral. Gitu. Iya. Selanjutnya Bu Yuli kemudian ketika ada masalah, langkah-langkah apa yang Bu Yuli lakukan sebelum melakukan pengambilan keputusan tersebut, Bu Yuli? Oh, okay. Setiap kita ada masalah, walaupun saya sendiri sebagai kepala sekolah, tapi kita kan di sini yang satu kesatuan. Jadi biasanya saya mengadakan koordinasi dengan Bapak Ibu guru untuk mendapatkan pertimbangan dari teman-teman yang ada di sekolah sini. Jadi artinya berkolaborasi ya Bu Yuli? Iya. Ya, ya. Nah, lalu yang dirasa Bu Yuli itu cara paling efektif untuk mengambil keputusan dilema etika itu misalnya seperti apa Bu Yuli? Yang maksudnya caranya ya Pak? Iya, caranya. Ya. Setelah kita koordinasi dengan Bapak Ibu guru, yang pertama kita melakukan tindakan segera mungkin, kemudian dan kita menyampaikan permasalahan itu kepada teman-teman secara runtut. Kemudian dari masalah tersebut kita minta pertimbangan dari Bapak Ibu guru agar untuk mempertimbangkan regulasi berikutnya dengan memperhatikan manfaat kebaikan-kebaikan yang akan timbul dari kedua peristiwa tersebut. Namun kita tetap berpedoman bagi kepentingan atau manfaat bagi keputusan tersebut bagi seluruh warga sekolah dengan kita pilih resiko yang sedikit. Wah, jadi artinya pertimbangan dari rekan sejawat itu kita pilih-pilah, kita pertimbangkan, dicari mana yang terbaik untuk warga sekolah, dan itu tentunya mengambil resiko yang seminimal mungkin. Iya, gitu, ya. enggak, Pak.
Lalu apa Bu Yuli tantangannya untuk yang Bu Yuli hadapi dalam pengambilan keputusan ini? Biasanya yang namanya saja dilema ya Pak Win. Itu kita kalau mau menyampaikan itu kadang membuat tantangan itu ketika mau mengambil keputusan. Jadi kita menyampaikan dengan memahamkan dulu dilema tersebut kepada seluruh warga. Artinya kita bagaimana caranya lah kita menyampaikan dilema tersebut kepada warga sekolah, yaitu dengan cara memahamkan dilema tersebut, kemudian kita bisa menjelaskan mengapa saya mengambil keputusan tersebut kepada warga sekolah. Nah, artinya berarti Bu Yuli memahamkan dulu terkait dengan permasalahan yang ada, disampaikan secara detail begitu ya Bu. Lalu terkait dengan itu, ketika ada suatu masalah, apakah Bu Yuli secara spontan langsung menyelesaikan ataukah ada tata kelolanya secara skala prioritas Bu Yuli? Untuk keputusan yang mendesak ya Pak, secara spontan itu kebanyakan sifatnya kan mendesak. Jadi kita segera diputuskan, tentunya tetap dengan mengacu prosedur yang seperti telah kita jelaskan sebelumnya Pak. Jadi sesuai prosedur ya, yang tadi sesuai langkah-langkah tadi ya. Kemudian ketika memutuskan atau mengambil keputusan terhadap kasus-kasus yang berupa dilema etika, faktor-faktor apa yang mempengaruhi sehingga ini mempermudah atau membantu Bu Yuli dalam mengambil keputusan itu Bu Yuli? Ya, tentunya karena kita satu kesatuan di sekolah, saya minta dukungan dari teman-teman guru. Kemudian keputusan yang diambil itu selalu didukung oleh seluruh warga sekolah. Ya, selanjutnya Bu Yuli, dari semua hal yang telah disampaikan tadi, Bu Yuli, pembelajaran apa sih yang bisa Bu Yuli petik dari pengalaman Bu Yuli ketika mengambil sebuah keputusan yang berupa dilema etika? Nggih Pak Win, sebagai kepala sekolah nggih, tentunya kita kan tidak lepas dari sebuah masalah dan masalah tersebut tidak bisa kita hindari ya. Maka dari itu masalah yang ada harus segera kita selesaikan, tidak perlu ditunda-tunda. Dan yang diingat bahwasanya dalam mengambil keputusan hendaklah mempunyai manfaat banyak serta sedikit resikonya atau paling kecil resikonya. Ngoten Pak. Iya. Jadi luar biasa sekali ya Bu Yuli sudah menerapkan, bahkan sudah sampai tahapan sering ya memutuskan hal-hal berupa dilema etika. Kemudian ketika memutuskan sebuah keputusan yang itu merupakan sebuah dilema etika, pernahkah Bu Yuli itu melakukan mikir-mikir atau namanya refleksi? Jangan-jangan keputusan saya ini tidak atau baik tidak ya, yang jangka panjang atau pernah tidak? Nggih Pak, iya. Jadi ya, kita pernah ya, pernah. Jadi melakukan refleksi setelah mengambil keputusan itu. Jadi dipertimbangkan ketika nanti keputusan itu baik untuk semua dan manakala itu ternyata kok keputusannya kurang baik untuk seluruh warga sekolah, maka itu menjadi evaluasi ya. Oke Pak. Ya, bagus sekali, luar biasa sekali Bu Yuli. Alhamdulillah ini saya banyak belajar dari Bu Yuli yang sudah berpengalaman untuk menjadi kepala sekolah ya. Mudah-mudahan dengan ilmu yang baru ini bisa kita terapkan yang terkait dengan pengambilan keputusan yang bertanggung jawab. Betul sekali Bu Yuli tadi, kalau sesuai teorinya bahwa
kita harus berkolaborasi ya Bu, Iya. berkolaborasi untuk memutuskan, menimbang, kemudian akhirnya memutuskan dengan yang menghindari atau beresiko yang paling seminimal mungkin. Nah, terima kasih Bu Yuli sudah berkenan untuk menyempatkan, memberikan waktu kepada saya untuk sharing terkait dengan pengambilan keputusan ini. Terima kasih Bu Yuli. Nggih, Terima kasih. sami-sami, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi Waalaikumsalam, nggih. Saged, Pak. Betul, bisa. Mbak Risti mau iso ora? Bisa. Lambungnya piye iki? 10 menit pas kok.